kehidupan dalam rencana Tuhan. Boulevard ini adalah kawasan yang dibanggakan oleh masyarakat Manado. Tadinya ini adalah lautan, tetapi kemudian diadakan reklamasi, artinya pantai dan laut yang dalam diuruk sehingga menjadi daratan yang bermanfaat. Tadinya telah terkikis oleh ombak laut, sekarang direklamasi, dijadikan daratan kembali. Tetapi tidak selalu reklamasi itu baik ternyata. Karena terbukti dalam kelanjutan reklamasi laut di sekitar Manado, masyarakat nelayan menolak karena laut menjadi rusak, mata pencaharian mereka terganggu. Saudara, usaha terbesar di akhir zaman adalah usaha reklamasi. Mengklaim kembali, mendapatkan kembali, bukan tanah daratan, tetapi tanah hati manusia. Saling klaim akan terjadi. Tuhan mengklaim bahwa manusia adalah miliknya. Setan juga mengklaim bahwa manusia sudah berdosa dan sudah menjadi miliknya. Wahyu 9 ayat yang keempat katakan, dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memiliki atau manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Lihat saudara, kuncinya adalah meterai Allah. Mereka yang menerima reklamasi Allah, penyelamatan Allah, akan menerima meterai Allah. Mereka yang menolak reklamasi Allah, mereka akan tidak memakai, tidak menggunakan, tidak menerima. Mereka menolak meterai Allah. Apa yang mereka pakai? Tanda binatang. Saudara, apakah meterai Allah itu ada sekarang di zaman modern, di zaman now? Pada waktu penciptaan dunia, Allah menciptakan satu meterainya di atas bumi ini, yaitu Sabat hari ketujuh. Tidak ada yang dapat menyangkal. Para ahli, orang-orang tercerdas, para ilmuwan mengakui bahwa perhitungan 1 minggu 7 hari dan yang berpuncak pada hari ketujuh Sabat itu berasal hanya dari penciptaan dunia yang diceritakan dalam Alkitab, Kejadian pasal 1 dan 2. Sabat adalah meterai, bukti tanda sah kepemilikan Allah atas dunia dan atas segala isinya, termasuk Anda dan saya. Itulah sebabnya juga pada akhirnya nanti akan ada 2 tanda perbaktian yang menonjol. Yang pertama adalah perbaktian Sabat hari ketujuh yang menandakan umat yang menerima meterai Allah. Mereka mengakui, menghargai, dan menjalankan hukum-hukum yang adalah berdasarkan pada tabiat Allah. Yang kedua adalah perbaktian Sabat hari yang lain yang menandakan umat yang semaunya, yang tidak percaya pada hukum, umat yang follow their dreams, mereka yang menolak kebenaran. Saudara, hati-hati, tolaklah setan, tolaklah kehendak setan, tolak hari perbaktian yang bukan berasal dari Tuhan, karena itu berasal dari roh pemberontakan, roh semau gue, roh mementingkan diri sendiri. Mengikuti kehendak manusia itu memang menyenangkan banyak orang. Sehingga Alkitab katakan seluruh dunia menyembah dan mengikuti dia, setan. Bahkan tanda pengikut setan ini akan dipaksakan. Mereka yang menolak akan dianiaya, tidak dapat berjual beli, bahkan dibunuh. Tetapi saudara, puncak daripada pengikut setan adalah kehancuran. Karena itu didasarkan pada ikon tabiat iblis. Dan apapun yang berasal dari iblis adalah kejahatan, kesengsaraan, dan kebinasaan. Saudara, berbaktilah kepada Tuhan. Betapapun hebatnya serangan setan, berbaktilah pada hari Tuhan. Tentu bukan hanya soal perbaktian Sabat. Karena terbukti banyak yang berbakti pada hari Sabat, hatinya jahat. Menerima meterai hari Sabat Allah yang sesungguhnya adalah berarti bahwa kita mau direklamasi Allah sepenuhnya. Kita menerima Allah sepenuhnya di hati kita.
Setiap kehendaknya, setiap hukumnya, setiap firman-Nya selalu kita renungkan dan hidupkan. Dan karena itu adalah dasar tabiat Allah, maka kebenaran Tuhan akan menguasai dan menjadikan kita hidup dengan penuh damai sejahtera. Itu keren.